wabarakatuh. Yang terhormat para dosen penguji LPTK UIN Sunan Gunung Jati, yang terhormat seluruh para pemirsa yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Faimah Farhani. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Khatulistiwa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Sebagai mahasiswa PPG Daljal Kemenag RI di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan NIM 5252110052. Pada hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UIN untuk uji kinerja di kelas 7 dengan materi toharo atau berwudu. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Cantik-cantik, soleh-solehah. Sekarang hari apa? Berapa? 10. Udah pada absen? Oke anak-anak, sebelumnya kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Oke anak-anak, sebelumnya kita cek dulu ya kebersihannya. Takutnya ada sampah apa di kolong-kolong. Sebelum kita lanjut. Udah bersih ya? Udah. Alhamdulillah. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita harus membaca doa dulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Siapa yang mau membaca doa, memimpin ke depan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Ayo ke depan. Duduk siap. Baca doa dimulai. Alhamdulillah, doa kalian tadi mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selanjutnya anak-anak, kita menyanyikan bersama-sama lagu nasional. Mari kita berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tangan. Silakan Bu, kembali. Biar belajar kita semangat, maka dari itu kita ada pepatah main jada wajada, apa artinya? Maka dari itu kita harus apa? Anak-anak, minggu kemarin kita belajar apa? Apa itu toharo? Bersuci dari hadas dan najis. Cara membersihkannya dengan apa? Mandi Mandi dengan air yang bersih. tepuk tangan semua. Anak-anak, kalau kita mau sholat tanpa kena air wudhu, apakah itu sholatnya sah? Tidak. Maka dari itu kita harus punya apa dulu? Wudu. Wudunya dengan air apa? Air
baru sah bisa melaksanakan sholat. Sebelum materi, Ibu mengasih tahu tujuan pembelajaran, memahami konsep dan tata cara wudhu dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian wudhu secara bahasa dan istilah, menjelaskan syarat sah dan rukun wudhu dengan benar, menyebutkan sunah-sunah wudhu yang dicontohkan Rasulullah, mengidentifikasi hal-hal yang membatalkan wudhu, mempraktikkan tata cara wudhu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anak-anak, sekarang kita tonton tata cara berwudhu, cara sunnah Nabi. Wudhu merupakan syarat sahnya sholat. Jadi hari ini penting untuk dipelajari ya, supaya sholat kita sah. Lalu bagaimana sih wudhu yang benar itu? Tapi sebelumnya kita lihat video berikut ini ya. Nah, Sobat Taufik, apakah wudhu Sobat Taufik masih seperti itu? Jika iya, maka mari kita pelajari cara wudhu yang benar ya. Yang perlu kita perhatikan adalah satu, menyalakan pel tidak perlu besar-besar airnya, usahakan sedikitnya saja. Sobat, Rasulullah SAW melarang kita berbuat boros menggunakan air. Dua, benar dalam hati untuk menghilangkan hadas. Tiga, membaca bismillah. Empat, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. 5. Mengambil air dengan tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut, lalu dimasukkan ke dalam hidung sekaligus melalui satu tidupan. Kemudian air dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. 6. Membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. 7. Membasuh tangan kanan kemudian kiri hingga siku sebanyak 3 kali. Jangan lupa siku ya. 8. Membasuh kepala 1 kali termasuk jalannya telinga. 9. Membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. 10. Membaca doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal muttaqina wa ja'alni minal muttaqin. Sudah dulu teman-teman oleh Allah Subhanahu. Nah, anak-anak, apa aja setelah nonton video tadi langkah-langkahnya tentang wudhu? Siapa yang tahu? Apa? Niat membasuh muka, tangan, kepala, kaki, Bu. Bagus, pintar. Nah, di sini anak-anak ada pengertian wudhu. Wudhu secara bahasa berarti bersih atau indah. Secara istilah, wudhu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan air suci pada anggota tubuh tertentu. Dalil tentang wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang berwudhu, wudhu wajib dilakukan bagi setiap muslim yang hendak melaksanakan ibadah yang mensyaratkan suci dari hadas kecil seperti sholat, tawaf, menyentuh dan membaca Al-Quran menurut sebagai ulama. Next. Syarat sah wudhu beragama Islam, 2 berakal sehat, 3 tidak ada penghalang air sampai ke kulit, 4 menggunakan air suci dan mensucikan, 5 waktu wudhu telah tiba sebelum ibadah yang disyaratkan suci. Sunnah wudhu, membaca basmalah di awal.
Kelompok 2, coba sebutkan rukun wudhu. Ya. Sebutkan rukun wudhu. 1 niat, 2 membasuh wajah, 3 membasuh kedua tangan sampai siku, 3 mengusap sebagian kepala, 4 membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan dengan tertib. Bagus. Selanjutnya, kelompok 3, jelaskan 3 hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu laki dan perempuan non mahram atau menurut sebagian ulama. Ya, bagus. Tangan. Sekarang kelompok 1. Apa pengertian wudhu secara istilah? Ayo apa? Secara bahasa berarti bersih dan indah, sedangkan secara istilah adalah menyucikan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah salat. Bagus, tepuk tangan. Sekarang dari masing-masing kelompok presentasi dulu ke depan. Pertama dari kelompok 3 dulu, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hikmah wudhu. Hikmah wudhu membersihkan diri dari kotoran dan dosa kecil, menumbuhkan kesucian hati dan jiwa, menanamkan kebiasaan hidup dan bersih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2, presentasi silahkan ke depan. Dia ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian wudhu. Pengertian wudhu secara bahasa berarti bersih dan indah, sedangkan secara istilah adalah mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sah sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 1, presentasi silahkan ke depan. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau berbuat. 2. Hilang akal atau tidur, minyak, pingsan, mabuk. 3.
3. Bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan non-mahram menurut sebagian ulama. 4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, biar tambah semangat, kita explain dulu ya. Jadi semua, tepuk wudhu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Ibu mau tes pemahaman kalian tentang wudhu. Yang ke satu, apa pengertian wudhu? Ini silahkan baca. Secara bahasa berarti bersih, indah. Sedangkan secara istilah dalam mensucikan anggota tubuh tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebagai syarat sholat. Ya, bagus. Yang kedua, sebutkan rukun wudhu. Najwa. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Bagus, tangan. Yang ketiga, apa saja yang membatalkan wudhu? Farhan. Keluar sesuatu dari tubuh atau tubuh yang akar, kemudian tidurnya, pingsan, mabuk, Ya. bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan non-muhrim menurut sebagian ulama, menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Bagus. Yang keempat, mengapa urutan wudhu tidak boleh dibalik? Supaya sah sholatnya. Bagus. Apa manfaat wudhu bagi kesehatan tubuh? Nanai. Membersihkan diri dari kotoran dan dosa kecil, menumbuhkan kesucian hati dan jiwa, menanamkan kebiasaan hidup bersih. Bagus. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini, wudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan membasuh anggota tubuh tertentu. Wudhu memiliki 6 rukun dan dilakukan dengan ibadah seperti sholat menjadi sah. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa bersama. Najwa, silahkan doa dulu. Duduklah, amin. Baca doa dimulai. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa praktek wudhu di rumah ya. Ya.